Coba kamu bayangkan sejenak. Kamu sedang berjalan-jalan di sebuah museum yang sangat sunyi. Lalu, di pojokan ruangan yang agak gelap, kamu melihat sebuah patung kecil yang usianya sudah ribuan tahun. Awalnya kamu pikir itu cuma patung manusia biasa. Tapi pas kamu dekati, bulu kuduk kamu tiba-tiba merinding. Patung itu punya kepala yang lonjong, mirip ular atau kadal. Matanya besar seperti biji kopi. Dan yang paling bikin otak kita ngelek adalah patung perempuan kadal ini lagi dengan santainya menyusui seorang bayi. Tapi tunggu dulu, bayinya pun bukan bayi manusia biasa, melainkan bayi yang punya wajah kadal yang sama. Aneh banget kan? Secara logika biologi saja sudah nggak masuk akal. Karena kita tahu, kadal itu reptil, dan reptil nggak menyusui. Tapi kenapa manusia purba 7.000 tahun yang lalu repot-repot bikin patung kayak begini? Apakah ini cuma imajinasi mereka? Atau mereka sebenarnya lagi mendokumentasikan sesuatu yang benar-benar mereka lihat di depan mata? Selamat datang di dunia misteri peradaban Ubaid. Sebuah masa yang jauh lebih tua daripada piramida Mesir. Bahkan lebih tua dari peradaban Sumeria yang kita kenal sebagai peradaban tertua di dunia. Kita mau bahas sesuatu yang benar-benar bikin para arkeolog garuk-garuk kepala sampai sekarang. Kita bakal menyelam jauh ke masa lalu, sekitar tahun 4000 sampai 5500 sebelum Masehi. Lokasinya ada di wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Irak. Di sana, para peneliti menemukan sekumpulan patung yang dikenal sebagai figuritas Ubaid. Patung-patung ini nggak cuma satu atau dua, tapi banyak. Dan semuanya punya ciri khas yang sama, yaitu sosok manusia, tapi fisiknya mirip banget sama reptil atau kadal. Kalau kita bicara soal sejarah, biasanya kita membayangkan orang-orang purba itu hidupnya cuma berburu dan mengumpulkan makanan saja. Tapi orang-orang Ubaid ini beda. Mereka adalah the OG atau nenek moyangnya peradaban. Mereka sudah tahu cara bertani yang canggih, membangun rumah dari bata lumpur, dan punya struktur sosial yang tertata. Tapi, di tengah kemajuan itu, mereka punya hobi yang sangat aneh, yaitu menciptakan seni rupa yang menggambarkan makhluk reptil yang bertingkah laku seperti manusia. Ini bukan sekadar patung yang ditaruh di kuil untuk disembah, karena, anehnya, patung-patung ini ditemukan di pemukiman warga, di tempat mereka tidur dan makan. Ini menunjukkan kalau makhluk kadal ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, atau setidaknya ada dalam pikiran mereka setiap saat. Mari kita bedah detail patungnya pelan-pelan, supaya kamu bisa membayangkan betapa seremnya benda ini. Patung-patung ini tingginya cuma sekitar 15 sampai 20 cm. Kepalanya sangat memanjang ke atas, mirip kayak orang yang pakai helm alien kalau di film-film fiksi ilmiah. Matanya miring dan menonjol, makanya sering disebut mata biji kopi. Bahunya lebar dan di sana ada semacam bintil-bintil atau pola yang terlihat seperti sisik atau mungkin hiasan tubuh. Tapi yang paling ikonik dan paling banyak dibicarakan di seluruh dunia adalah patung sosok ibu yang sedang memegang bayi di dada kirinya. Sang bayi ini terlihat sedang menyusu dengan tangannya yang kecil memegang payudara sang ibu. Kalau ini patung manusia biasa, ini akan jadi simbol kasih sayang yang sangat indah. Tapi karena wajah ibu dan bayinya mirip reptil, suasananya langsung berubah jadi horor dan penuh tanda tanya. Kenapa ini jadi misteri yang gak terpecahkan? Coba kita pakai analogi sederhana. Kalau kamu sekarang menggambar kucing yang lagi terbang, orang bakal bilang itu imajinasi. Tapi kalau seluruh penduduk di kota kamu menggambar kucing terbang dengan detail yang persis sama, dan gambar itu disimpan selama ribuan tahun, orang di masa depan pasti bakal bertanya-tanya, apa dulu di zaman mereka memang ada kucing yang bisa terbang? Nah, itulah yang terjadi dengan patung kadal Ubaid ini. Para arkeolog bingung mau mengkategorikan ini sebagai apa. Kalau dibilang dewa, biasanya dewa-dewa di zaman kuno itu digambarkan punya singgasana atau atribut kebesaran. Tapi patung-patung kadal ini tampil polos, tanpa mahkota, tanpa tongkat kekuasaan, dan seringkali dalam pose yang sangat manusiawi, seperti berdiri santai atau yaitu tadi,
sedang menyusui anak. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini, dan kita bakal bahas dari yang paling masuk akal sampai yang paling liar dan bikin dahi berkerut. Teori pertama yang sering diajukan para ahli sejarah adalah soal estetika atau standar kecantikan. Kamu tahu nggak, kalau di beberapa budaya kuno, seperti suku Maya atau beberapa suku di Afrika, ada tradisi memanjangkan kepala sejak bayi. Caranya dengan mengikat kepala bayi pakai papan kayu supaya tengkoraknya tumbuh memanjang. Nah, para ahli menduga orang-orang Ubaid mungkin melakukan praktik ini. Mereka menganggap kepala lonjong itu tanda kecantikan atau status sosial yang tinggi. Jadi, patung-patung itu sebenarnya adalah manusia biasa, tapi digambarkan dengan standar kecantikan mereka yang ekstrim. Tapi teori ini punya kelemahan besar. Kenapa mukanya harus mirip kadal? Kenapa matanya harus di samping dan sipit memanjang? Memanjangkan kepala nggak otomatis mengubah bentuk mata dan wajah jadi kayak reptil. Lalu kita masuk ke teori kedua, yaitu soal simbolisme. Dalam banyak budaya, ular atau reptil sering dianggap sebagai simbol kebijaksanaan, regenerasi, atau kesuburan karena mereka bisa ganti kulit. Mungkin saja orang Ubaid menganggap sifat-sifat reptil ini sangat keren, sampai-sampai mereka ingin menggabungkannya dengan figur ibu yang menyusui sebagai simbol bahwa kehidupan itu terus berputar dan penuh dengan kekuatan alam. Ini seperti kalau kita zaman sekarang pakai kostum pahlawan super. Kita nggak benar-benar jadi pahlawan itu, tapi kita suka dengan apa yang mereka simbolkan. Jadi, patung ini mungkin adalah representasi dari ibu bumi dalam versi mereka yang sedikit lebih bersisik. Tapi tentu saja, internet nggak akan seru kalau nggak ada teori yang lebih berani. Disinilah kita masuk ke wilayah teori astronot kuno, atau yang sering dikaitkan dengan legenda Anunnaki. Beberapa peneliti alternatif, seperti Zecharia Sitchin, berpendapat bahwa peradaban kuno di Mesopotamia sebenarnya pernah berinteraksi dengan makhluk luar angkasa. Menurut teori ini, makhluk-makhluk yang digambarkan di patung Ubaid itu bukan imajinasi, melainkan penggambaran jujur dari makhluk yang benar-benar ada. Mereka percaya bahwa ada ras reptilian yang pernah turun ke bumi dan membantu manusia membangun peradaban. Patung ibu yang menyusui itu dianggap sebagai bukti adanya percampuran genetik atau eksperimen biologis. Terdengar seperti naskah film Hollywood ya? Tapi bagi sebagian orang, ini adalah penjelasan paling logis kenapa ada reptil yang menyusui. Sesuatu yang secara biologis cuma bisa dilakukan mamalia. Mereka menganggap ini adalah gambaran makhluk hibrida. Dampaknya apa sih kalau kita mempelajari patung kecil yang serem ini? Dampaknya besar banget buat cara kita melihat sejarah. Selama ini kita merasa sudah tahu segalanya tentang asal-usul manusia. Tapi setiap kali para arkeolog menggali tanah di Irak, mereka menemukan sesuatu yang menantang semua buku pelajaran kita. Patung Ubaid ini seolah-olah berbisik kepada kita bahwa ada bagian dari masa lalu kita yang sangat asing, yang nggak bisa dijelaskan cuma dengan logika modern. Ini memberikan kita rasa rendah hati bahwa ribuan tahun lalu, nenek moyang kita punya cara pandang dunia yang sangat kompleks, dan mungkin saja mereka melihat hal-hal yang sekarang sudah hilang dari pandangan kita. Coba kita perhatikan lagi soal menyusui itu. Ini adalah poin yang paling krusial. Menyusui adalah aktivitas yang sangat intim antara ibu dan anak. Ini adalah puncak dari sifat kemanusiaan dan kehangatan. Ada satu detail lagi yang sering terlewatkan. Di bahu patung-patung ini sering ada tonjolan-tonjolan kecil. Beberapa ahli bilang itu mungkin tato atau skarifikasi. Kalau memang itu adalah manusia yang dimodifikasi supaya mirip reptil, pertanyaannya jadi makin dalam. Kenapa mereka sebegitu pengennya terlihat seperti reptil? Tapi tetap saja, misteri patung ibu kadal ini tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam dunia arkeologi. Bayangkan, kalau suatu saat nanti, ribuan tahun dari sekarang, manusia masa depan menemukan patung Mickey Mouse tanpa tahu itu adalah karakter fiksi. Mungkin kita sekarang melakukan kesalahan yang sama terhadap orang-orang Ubaid. Patung manusia kadal ini adalah pengingat bahwa sejarah manusia itu nggak membosankan. Dunia ini masih punya banyak rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh waktu.
Dan sampai rahasia itu terbongkar, patung ibu kadal ini akan terus menatap kita dengan mata biji kopinya yang misterius. Jadi, menurut kalian, patung manusia kadal dari peradaban Ubaid ini cuma simbol biasa atau ada sesuatu yang lebih tersembunyi di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat bahas misteri lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.